Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam berkat perenungan singkat dari Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa, Makassar. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai penyemangat dalam menjalani kehidupan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami tiap-tiap hari dan telah membangunkan kami pada pagi yang cerah ini. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, taruh hamba-Mu serendah-rendahnya di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah Bapa yang dimuliakan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hal yang
terutama. Sahabat perekat yang diberkati oleh Tuhan, konteks pembacaan kita termasuk dalam kelompok khotbah di bukit. Bagian ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak tentang hal kekhawatiran. Dari pembacaan kita, ada dua hal pokok yang menjadi sumber kekhawatiran. Yang pertama menyangkut masalah hidup, yaitu masalah makanan dan minuman. Yang kedua menyangkut masalah tubuh, yaitu masalah pakaian. Berbicara masalah makanan, minuman, dan pakaian, sebenarnya ini berbicara mengenai masalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer setiap umat manusia. Dan saya yakin kita pun juga membutuhkan hal tersebut. Kebutuhan tersebut adalah hal yang wajar. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kebutuhan tersebut menjadi segala-galanya dalam hidup kita, sehingga ada semboyan hidup untuk makan telah bergeser menjadi makan untuk hidup. Kebutuhan manusia telah bergeser dari kebutuhan primer menjadi suatu gaya hidup luks, sehingga akibatnya adalah manusia dibawa pada suatu kondisi prihatin yang berdasarkan teks renungan kita saat ini adalah manusia menjadi khawatir bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan luks tersebut. Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk memikirkan dan merencanakan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Sebaliknya, Ia mendorong kita untuk memikirkan dan merencanakannya. Untuk itulah sahabat perekat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 26 Tuhan Yesus membawa pendengar untuk melihat bagaimana cara Allah memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Tetapi cara Allah memberi mereka makan bukan dengan mengulurkan tangan ilahi yang penuh makanan kepada mereka. Tidak, melainkan dengan membuat segala sesuatu tersedia di alam, lalu mereka berusaha mencari. Sahabat perekat yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga dengan kita manusia yang jauh lebih berharga daripada burung-burung, diberi makan oleh Allah dengan cara yang sama. Allah menyediakan, tetapi kita harus turut bekerja, harus berusaha. Tuhan Yesus sama sekali tidak melarang kita untuk menyusun rencana masa depan sebagai jaminan hari esok. Tidak. Yang dilarang oleh Tuhan adalah meragukan kuasa Tuhan dan mengkhawatirkannya. Kenapa? Karena yang sering terjadi adalah ketika kekhawatiran itu datang, manusia sering meragukan kuasa Tuhan dalam menolong kita. Sehingga kompensasinya adalah manusia menjadi tidak sabar dan dapat melakukan apa saja, seperti yang kita lihat pada kondisi sekarang ini. Banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya demi terpenuhinya kebutuhan jasmani. Ini semua terjadi karena kekhawatiran telah menguasai hidup manusia dan mengutamakan kebutuhan jasmaninya. Namun sahabat perekat yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya ada hal yang terutama
yang seharusnya dicari atau dilakukan oleh umat manusia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus tahu akan kebutuhan makan dan minum itu sangat penting. Kebutuhan pakaian itu sangat penting. Namun ada hal yang jauh lebih penting dan paling terutama dalam kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari konteks firman Tuhan ini, sebenarnya yang dimaksud kerajaan Allah tersebut adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus ingin agar para pendengar, sahabat berkat sekalian, seharusnya lebih mengutamakan untuk mencari Yesus dalam kehidupan kita. Menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Mengapa harus mengutamakan Yesus dalam hidup kita? Mengapa bukan hal-hal yang lain? Jawabnya adalah karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dalam Yesus kita boleh memperoleh keselamatan. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk mengutamakan yang terutama dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak kehilangan keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Kiranya setiap pergumulan yang kita hadapi, yang menyebabkan kita jatuh dalam hal kekhawatiran, marilah kita bawa kepada Tuhan, karena Dia sendiri telah mengundang kita semua lewat firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita melangkah bersama Tuhan, dan kita percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini akibat pandemi COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang memungkinkan kami untuk merenungkan firman-Mu pagi ini. Melalui firman-Mu kami boleh tahu dan kami boleh belajar untuk mengutamakan yang terutama dalam hidup kami, yaitu kerajaan Allah, Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dalam pergumulan yang kami hadapi, agar kami juga boleh merasakan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan singkat pagi ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.